Kembali di Kompas Siang, Saudara. Hari ini Pemprov DKI dan anggota DPRD DKI Jakarta melakukan sidak ke salah satu tempat industri di Cengkareng, Jakarta Barat. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi polusi. Sidak dilakukan anggota Komisi D DPRD DKI dari fraksi PDI Perjuangan Hardianto Kenneth bersama dengan suku dinas lingkungan hidup Jakarta Barat di kawasan industri Cengkareng. Upaya ini dilakukan pasca buruknya kualitas udara di DKI belakangan ini. Pihak industri diminta untuk mematuhi dan melaksanakan aturan tentang pengelolaan limbah dan polusi sesuai dengan aturan yang berlaku. Kesepakatan di dalam bahwa untuk yang pertama terkait dokumen lingkungan, mereka akan segera mengurus. Kemudian yang kedua terkait pengendalian pencemaran udara, tadi disampaikan Pak Kenneth bahwa mereka memasang paranet untuk sekeliling batas area kegiatan mereka. Itu yang pertama. Kemudian kedua tadi saya sampaikan upaya lain mereka sudah melakukan penyiraman. Penyiraman baik di area kegiatan maupun di stok materialnya. Itu. Penyiraman ini untuk apa? Penyiraman ini sebetulnya untuk meminimalisir adanya debu-debu yang berterbangan ya karena angin seperti itu. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK mengidentifikasi 161 perusahaan industri yang diduga menjadi sumber polusi udara. 11 perusahaan diantaranya sudah dijatuhi sanksi administratif. Perusahaan yang ditindak terdiri dari industri batubara, peluburan logam, pabrik kertas, dan pabrik arang. Sanksi administratif diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas hal yang tidak memenuhi standar peraturan. KLHK juga akan menindak perusahaan penyumbang polusi udara 4 hingga 5 minggu ke depan. Untuk mengetahui bagaimana sidak industri yang dilakukan, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia yang berada di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Ninda, bagaimana hasil sidak terutama lokasi di mana adanya dugaan pemicu polusi udara di DKI Jakarta? Selamat siang Juno dan juga saudara, terkait dengan sidak hari ini yang tadi turut hadir anggota Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta Hardianto Kenneth, kemudian juga ada perwakilan dari suku dinas lingkungan hidup dari wilayah Jakarta Barat, sudah berlangsung sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, di mana untuk lokasi sidaknya sendiri ini di industri perusahaan PT Merak Jaya Beton Cengkareng, di mana tadi dari hasil pertemuan dari anggota DPRD maupun juga perwakilan dari suku dinas lingkungan hidup Jakarta Barat ini menghasilkan beberapa poin yang dijelaskan dan ditegaskan adalah pihak yang bersangkutan atau industri yang bersangkutan di sini memang sudah memiliki izin beroperasional, kemudian juga sudah memiliki izin lingkungan. Namun yang digarisbawahi terkait dengan izin lingkungan ini yang masih dirasa adanya kelengkapan dan harus dilengkapi terkait dengan dokumen izin lingkungan. Jadi di sini pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat memberikan waktu selama 2 minggu ke depan untuk pihak yang bersangkutan memenuhi beberapa hal, salah satunya adalah memasang paranet. Paranet ini digunakan untuk area di sekeliling dari industri untuk tidak menyebarkan udara-udara keluar dari area. Kemudian kalau kita melihat sebenarnya untuk agenda sidak hari ini, Juno dan juga saudara, ini adalah terkait dengan mengurangi polusi udara yang ada di Jakarta yang saat ini memang dirasa kerap kali tidak sehat. Kemudian kalau kita melihat saja rujukan pada pagi hari ini sekitar pukul 6 pagi tadi, indeks dari IQR, website IQR menunjukkan bahwa ada poin 177 untuk kualitas udara yang dimana polutan utamanya adalah PM 2.5 yang artinya kondisi udara di Jakarta sejak tadi pagi memang ini tidak sehat sekitar pukul 6. Kemudian kalau kita bisa melisik kembali, merangkum sebenarnya apa yang bisa disebabkan dari polusi udara yang ada di Jabodetabek ini khususnya di DKI Jakarta. Salah satunya adalah berdampak lahirnya ISPA atau infeksi saluran pernafasan, yang dimana ini juga kalau kita memiliki data adanya peningkatan sejak bulan Mei 2023, di mana Mei 2023 ini menyatakan masyarakat khususnya DKI Jakarta yang mengidap ISPA ini mencapai 135.000 warga. Kemudian terus naik sampai dengan Agustus bulan ini mencapai 200.000 warga. Kemudian terkait dengan bulan Agustus ini adanya ISPA yang terus meningkat juga kalau kita melihat dari tren polusi udara di Jakarta. Ini kalau di bulan Agustus kita mundur ke belakang
tepatnya tanggal 25 Agustus sampai dengan kemarin 29 Agustus juga angka indeks kualitas udara naik turun. Namun pada tanggal 29 Agustus 2023 memang untuk indeks kualitas udaranya ini mencapai poin 155. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan IQR terkait dengan kota besar paling berpolusi, di mana Provinsi DKI Jakarta ini masuk dalam urutan kelima dengan poin 124, disusul urutan pertama adalah India. Kalau kita melihat lagi dampak-dampaknya, Juno juga saudara, selain tadi ada ISPA, ada juga gangguan-gangguan lain sistem seperti gangguan sistem saraf pusat dan juga yang paling terparah adalah kanker paru-paru. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah kita terus mengimbau bagi para masyarakat yang kerap melakukan aktivitas di luar ruangan ini untuk selalu menggunakan masker kemanapun Anda berada dan juga menggunakan moda transportasi umum untuk penunjang keseharian Anda, Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia dari kawasan Cengkareng, Jakarta Barat.